لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. Kembalikan kita kepada kesadaran kita bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala, kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain kita harus bertobat kepada Allah, tunduk kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, jangan dilupakan bahwa kita adalah hamba dan umat Rasulullah, kita adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersaudara. Kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saling menguatkan, saling mendukung. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman menggambarkan bagaimana sikap para sahabat yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapat predikat khairul ummah, sehingga mereka mendapat predikat ummatan wasatah. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sikap mereka dengan sesama muslim, dengan sesama umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya Allah berfirman, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang hidup bersamanya dan orang-orang yang beriman kepadanya. Asyidda'u 'alal kuffar, mereka tegas menolak akidah orang kafir. Mereka tegas menolak fitnah dan propaganda orang-orang kafir untuk memecah belah umat Islam. Tetapi ruhama'u bainahum, mereka saling mengasihi, saling menyayangi, saling mendukung saudaranya, berkorban untuk saudaranya, menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang dikehendaki untuk dirinya sendiri. Ruhama'u bainahum, saling menyayangi, saling mengasihi. Siapapun yang telah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudaranya. Itu saudaranya yang berhak mendapat kasih sayangnya. Itu saudaranya yang berhak mendapat penghormatannya. Itu saudaranya yang berhak mendapat bantuannya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kembali kepada kesadaran kita. Semoga Allah tidak menambah peringatannya, semoga Allah tidak menambah azabnya. Mudah-mudahan dengan peringatan yang telah Allah turunkan kepada kita, dengan azab yang sudah Allah turunkan kepada kita, kita kembali sadar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah mempererat silaturahmi kita, mempererat persaudaraan kita yang diikat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli setelah itu apa yang terjadi di antara kita, tidak peduli setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa yang menjadi perbedaan kita, tidak peduli setelah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah apa yang menjadi
perbedaan pemikiran, perbedaan mazhab, perbedaan cara pandang yang terjadi di antara kita. Kita melihat pada saudara kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu saudara kita. Besar. Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan matahari tertutup sinarnya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa lagi untuk membinasakan kita karena dosa kita dan tidak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka dalam banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menganjurkan agar kita hamba-hamba Allah, manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, yang tidak maksum dari segala kesalahan dan kealfaan. Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari satu malamnya, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari satu malamnya Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubat. Membuka pintu taubat bagi kita hamba-hamba Allah yang masih sering terjerumus, masih sering dikalahkan oleh nafsu kita, terkalahkan oleh syahwat kita, terkalahkan oleh bisikan setan yang selalu mengajak kita kepada kesesatan, mengajak kepada pelanggaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba muslimun nahar." Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di malam hari agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba muslimun lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Dan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu taubatnya di siang hari agar kita hamba-hamba Allah yang pada malam hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pada malam hari menentang dan menantang Allah Subhanahu wa taala, kembali tobat, kembali sadar, kembali kepada fitrahnya, fitrah manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia taat dan tunduk kepada peraturan dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Salah satu tanda lagi dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bahwa kelak atas kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, matahari yang pada hari ini terjadi gerhana, matahari yang pada hari ini masih terbit dari timur, kelak akan terbit dari barat. Nanti suatu saat, suatu hari akan terbit dari barat, dan itu menjadi pertanda. Itu menjadi pertanda ditutupnya kesempatan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pertanda bahwa tidak ada lagi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menjadi pertanda hilang, habis kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, khatib berwasiat untuk dirinya sendiri khususnya, juga para jamaah sekalian, hamba Allah Subhanahu wa taala, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bertobat taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa diri kita bahwa kita bukan nabi, kita bukan rasul, yang tidak terjaga dari kemungkinan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak manusia, setiap anak Adam alaihissalam, setiap manusia memiliki potensi untuk berbuat salah, memiliki kemungkinan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka maksum dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terjaga dari kemungkinan maksiat, apalagi berbuat maksiat. Tapi kata Rasulullah, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat salah, sebaik-baiknya orang yang pernah berbuat dosa adalah yang mau kembali kepada Allah, yang mau tobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kesadarannya bahwa kita adalah hamba Allah, hamba yang wajib tunduk dan patuh kepada seluruh aturan Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih hamba Allah dan akan selalu menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan itu karakter seorang hamba. Dan itu karakter seorang hamba, harus tunduk kepada peraturan Tuhannya, harus ikut kepada ketetapan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu memberi kita kesempatan dengan memberi peringatan, dengan memberi tanda-tanda alam yang semuanya terjadi pastinya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata hanya fenomena alam yang terjadi dengan biasanya. Itu menjadi pertanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah tidak langsung menganggap kita, Allah tidak langsung membinasakan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertanda bahwa dalam tanda-tandanya, dalam ayat-ayatnya, Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa, atau agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali sadar, menyadari bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala,
yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zahara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Zahara al-fasadu bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah jelas, telah tampak kerusakan baik di daratan maupun di lautan, baik yang kasat mata maupun yang tidak tampak. Kerusakan akhlak, kerusakan sosial, kerusakan tatanan ekonomi, kerusakan tatanan pendidikan dan politik kita, terlebih akhlak kita, terlebih adab kita. Itu semua peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu semua bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu. Semua yang Allah timpakan kepada kita, rusaknya akhlak kita, rusaknya tatanan ekonomi, sosial, politik dan pendidikan kita, itu hanya sebagian. Ba'dal ladzi 'amilu, yang Allah timpakan kepada kita, itu baru sebagian akibat dari perbuatan kita. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala merasakan kepada mereka sebagian akibat dari perbuatan dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya adalah la'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un, semoga mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga mereka mau sadar bahwa mereka adalah hamba Allah yang wajib patuh tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah sebagian dari akibat perbuatan kita yang langsung ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala.